Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Hafizah dengan NIM B119465, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan apa pula yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI. Baiklah, yang pertama adalah pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah keadaan atau posisi di mana subjek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan hukum. Yang kedua adalah pengertian hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HAKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian kita juga harus mengetahui ada sifat-sifat dari hak kekayaan intelektual tersebut. Hak kekayaan intelektual sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum memiliki dua sifat, yaitu yang pertama adalah mempunyai jangka waktu terbatas, yang kedua adalah bersifat eksklusif dan mutlak. Sifat-sifat tersebut melekat ketika perlindungan hak kekayaan intelektual telah diperoleh oleh pemilik. Nah, kemudian ada lagi pembahasan mengenai prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Yang kedua adalah prinsip ekonomi. Yang ketiga adalah prinsip kebudayaan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah prinsip sosial. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum hak kekayaan intelektual itu sendiri diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sedangkan sistem konstitutif berlaku untuk paten, merek, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual ini menyangkut dua hal. Yang pertama terkait hasil ide, hasil pemikiran, dan kreativitas manusia. Yang kedua terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran, dan kreativitas tersebut, sehingga secara umum tujuan dari sistem hak kekayaan intelektual adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut. Kemudian, perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi ketentuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi,
pengalihan dan penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tujuan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pada melindungi hak kekayaan intelektual pemilik tersebut, tetapi juga mengatur bahwa bagaimana pemilik memperoleh manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut. Manfaat ekonomi terkait erat dengan dua hak utama yang dimiliki oleh pemilik, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Nah, teman-teman semua, dari beberapa materi yang telah saya sampaikan tadi, tentunya ada contoh kasus dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Salah satunya yang menjadi perbincangan banyak sekali adalah pelanggaran terhadap hak cipta. Teman-teman tentunya harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, sifat dari hukum hak cipta itu ada 3. Yang pertama, bersifat benda imaterial. Yang kedua, hak cipta dapat dibagi atau divisible. Yang ketiga, tidak dapat disita. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah saya sampaikan barusan, baru kita masuk kepada contoh kasusnya. Yang pertama itu adalah download film gratis. Nah, sangat banyak layanan download film gratis di internet, baik itu lewat blog ataupun website. Apakah itu film terbaru, Hollywood, Bollywood maupun Indowood? Maksudnya film lokal. Sudahkah kita tahu bahwa kegiatan mendownload film secara gratis itu adalah tindakan yang melanggar hukum? Nah, mengenai hal tersebut tentunya menjadi tanda tanya bagi kita. Untuk menjawab hal tersebut, kita bisa baca pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Kemudian, apakah film termasuk hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta? Nah, berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf K Undang-Undang Hak Cipta, salah satu ciptaan yang dilindungi adalah sinematografi, termasuk film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita dan film kartun yang dapat dibuat dalam media yang memungkinkan pertunjukannya di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Karena film dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka perbanyakan film harus dilakukan seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Jika ingin mengunduh film dilakukan tanpa izin, maka itu termasuk pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu mengunggah lagu ke internet. Mungkin kita pernah berpikir dengan mengunggah lagu orang lain ke internet dapat membantu mempromosikan lagu tersebut. Walaupun niat kita sebenarnya baik dan tidak mengambil keuntungan dari tindakan tersebut, namun bisa saja kita terancam sebagai pelanggar hak cipta. Nah loh, kenapa bisa begitu? Nah, sebenarnya hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi penciptanya ataupun bagi yang menerima hak untuk menyebarluaskan, mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau yang memberikan izin. Sedangkan pengumuman sendiri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta artinya adalah pembacaan, penyiaran, pemeran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Kemudian kita masuk kepada contoh yang ketiga adalah jual DVD bajakan akan digeledah di mall. Hal tersebut terjadi pada Rabu 25 April 2012 pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Analisis dari kasus tersebut adalah bahwa pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia ini sudah jadi budaya Indonesia, bukan hal yang baru lagi untuk diperbincangkan, tetapi hal baru untuk kembali. Hak milik kekayaan intelektual yang ada di Indonesia bukan satuan lagi, tetapi beraneka ragam seperti hak cipta, hak ekonomi, hak merek, hak paten, hak desain industri, dan hak yang lainnya. Satu kasus nyaris yang mencangkup semuanya adalah DVD, VCD, MP3, bajakan seperti film, lagu, software, games, dan lain-lainnya. Permasalahan yang ada di Indonesia ini memang sudah menjadi budaya yang mengakar, yang sulit untuk diberantas dan dibenahi. Karena masyarakat yang menjadi konsumen pun sudah jadi kebiasaan untuk membeli yang bajakan dengan harga miring dan sangat murah ini, tapi kualitasnya hampir sama. Undang-undang yang menjadi pencegahan untuk mencegah hal itu terjadi pun masih terlalu lemah. Dan kurangnya tindakan pasti untuk menegakkan hukum itu sendiri. Akhirnya, yang terjadi dari kelengahan itu banyak yang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyalahgunakannya. Beberapa akhir tahun ini, pemerintah mulai mengkaji kembali tentang Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual untuk direvisi. Pengkajian ini untuk membereskan pembajakan yang terjadi di setiap lokasi seperti mall dan toko di pinggir jalan. Penelaahan undang-undang ini hanya khusus untuk mengubah pasal dari undang-undang ini. Mengubah setiap hukum sedikit seperti cara yang diterapkan Presiden Joko Widodo. Salah satu rancangan undang-undang yang sedang ditelaah yaitu hak cipta yang kemudian berkembang dengan hak merek. Penggalakan kaset bajakan ini mulai dari tahun yang lalu yang kemudian mulai diberi himbauan atau sosialisasi bahwa akan ada penggeledahan dari mall ke mall jika ada kaset bajakan diperjualbelikan. Penggerebekan akan dilakukan bagi mall yang tidak memerintahkan atau mendeklarasikan sebagai mall yang bebas dari hak cipta. Mal atau plaza yang kedapatan menjual barang bajakan akan ditindak tegas Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan hukum yang tepat. Jadi, dari beberapa materi dan contoh kasus yang telah saya jelaskan tadi, tentunya ada kesimpulannya bahwa kasus tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sudah lama menjamur bertahun-tahun ini bisa kita benahi dengan cepat, dan pemerintah juga dapat menegaskan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual supaya masyarakat lebih bisa memahaminya. Sosialisasi dari pemerintah pun perlu dilakukan agar masyarakat ataupun penjual nakal lebih mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual dan kerugiannya jika bajakan terus berkeliaran dengan bebas. Masyarakat pun harus sadar bahwa membeli bajakan sama saja dengan menghancurkan bangsa Indonesia ini perlahan demi perlahan. Karena jika membeli bajakan sama saja dengan tidak mendukung negara untuk maju bersaing dengan negara maju lainnya. Jadi, masyarakat perlu dibina untuk tidak membeli barang bajakan, sehingga penjual pun tidak mau lagi menjual barang bajakan tersebut.